Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sipoku TV, saya Abdul Hafiz. Saat ini kita berada di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya, SON, Sumatera Selatan. Bersama kita ada Bapak Aliuddin, SPD MSI, Kepala SON Sumatera Selatan, bersama jajarannya, para wakil kepala sekolah. Pak Aliuddin, selamat siang menjelang sore, Pak. Selamat siang. Iya, semuanya. Pak, ini dalam rangka penerimaan siswa baru 2022-2023, kita melihat ini ada kuota 66 calon siswa dari 14 cabang olahraga. Nah, kami ini agak tertarik melihat kok cabang olahraga sepak bola yang merupakan cabang olahraga favorit ini kenapa tidak dimasukkan di dalam ini Pak, pengumuman ini Pak. Terima kasih. Jadi sesuai dengan program yang sudah dicanangkan bahwa pada tahun ini, di bulan ini kita sudah mulai menerima siswa baru, siswa atlet untuk SON. Nah, dalam rangka itu kita menerima seluruh cabang olahraga yang sudah diampung oleh SON. Ada cabang olahraga sepak bola, di mana pada tahun ini, khusus tahun ini, itu kita tidak menerima untuk siswa atlet khusus olahraga. Alasan kita bahwa cabang olahraga sepak bola ini sekarang sudah melebihi kuota yang seharusnya. Data yang ada dengan kami, ada 51 orang anak atlet, siswa atlet yang di cabang sepak bola ini. Nah, justru itu dengan kuota yang seperti ini, maka kita mencoba membatasi. Batasan ini adalah untuk memberikan keseimbangan antara seluruh cabang olahraga yang diampu oleh SON agar terjadi keseimbangan, jangan sampai ada penumpukan siswa atlet pada satu cabang olahraga. Nah, justru itu tahun ini kita tidak menerima, tapi di tahun depan dengan keseimbangan yang ada pada cabang olahraga keseluruhan, kita akan masukkan kembali. Tujuan utama kita adalah intinya penyeimbangan antara seluruh cabang olahraga yang diampu oleh SON agar seluruhnya merata. Kita ketahui bahwa SON adalah tempat atlet yang berprestasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Selatan agar seluruh mereka bisa tercover di sini. Nah, inilah kiranya jangan sampai cabang-cabang yang lain mendapat kuota yang sedikit, sedangkan cabang olahraga sepak bola itu melebihi kuota yang ada seperti itu. Pak, barangkali kan masyarakat masih belum mengerti juga bahwa sekolah SON ini bukan merupakan sekolah khusus olahraga, akan tetapi sekolah masih tetap sekolah reguler, Pak ya. Nah, kita juga pengen tahu Pak kaitannya dengan adanya aturan ataupun kebijakan baru dari Kemendikbud bahwa adanya kurikulum merdeka. Ini berpengaruh kepada sekolah kita, barangkali gimana Pak? Terima kasih. Jadi dalam hal kurikulum merdeka belajar, ini kita tetap mengikuti. Seperti ketahui ya Pak, SON ini sekolah olahraga negeri Sriwijaya, bukan sekolah khusus olahraga. Di mana kita kegiatan siswa itu seluruhnya sama seperti siswa-siswa reguler lainnya. Justru itu kita mengikuti aturan yang dibuat pemerintah melalui Kemendikbud bahwa kurikulum yang kita pakai sama dengan kurikulum yang dipakai oleh sekolah reguler lainnya. Hanya pada kekhususan kita bahwa anak-anak ini yang terpilih secara prestasi, mereka datang dan diterima di sekolah SON ini adalah menyeimbangkan bahwa apabila anak tersebut yang punya prestasi olahraga lalu di sekolah di reguler, maka dia akan kesulitan dalam hal melakukan aktivitas seperti latihan atau mengikuti pertandingan-pertandingan di luar, karena akan menggerus yang namanya hari-hari sekolah mereka. Nah, SON hadir dibentuk oleh pemerintah agar anak-anak prestasi tersebut akan terus maju dalam bidang prestasi, tapi bidang akademiknya sebagai landasan mereka dalam hal ilmu pengetahuan itu tetap berjalan. Nah, inilah keseimbangan dan perbedaan antara sekolah olahraga yang ada di Sumatera Selatan dengan sekolah olahraga yang lain, seperti di Ragunan, di Sidoarjo seperti itu. Maka inilah pembedanya mengapa SON secara prestasi tetap berjalan, secara akademik juga berjalan seperti itu. Pak, bagaimana proses dengan penerimaan siswa baru untuk tahun ini, Pak? Apakah juga masih itu digratiskan untuk biayanya, termasuk juga
apakah ini prosesnya benar-benar murni gitu Pak? Oke, terima kasih. Proses itu berlangsung sejak tahun 2005 dan tidak ada perubahan. Jadi anak-anak siswa olahraga yang dari SMP maupun dari SD yang ingin bersekolah di sekolah olahraga Sriwijaya ini yang pertama mengikuti tes bertahap. Yang pertama mereka harus mendaftar secara online. Pendaftaran online ini diampu dan disediakan atau disiapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Karena Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan inilah yang akan menyelenggarakan tahapan-tahapan tes. Dimulai dari mereka melaksanakan tes administrasi, lalu ada tes kesehatan, tes ketangkasan, wawancara, sampai dengan psikologis. Nah inilah 6 tahapan yang harus mereka ikuti. Seluruhnya terbuka, karena pada saat pelaksanaan tes tersebut, kita menyediakan dan mengambil orang-orang sebagai tim penguji dari luar. Kesehatan kita Dinas Kesehatan dan beberapa dari Unsri, Universitas Sriwijaya, yang kita minta bantuan untuk mengetes langsung. Dan kami selaku sekolah olahraga, kami hanya menerima. Silakan mereka mendaftar, lalu akan dites sebanyak 6 kali tersebut, dan hasilnya akan dikembalikan kepada kami seperti itu. Barangkali mungkin Pak bisa disebutkan Pak fasilitas yang ada di sini, baik itu asrama maupun dari cabang-cabang ini Pak. Oke, terima kasih. Bagi anak-anak yang lulus dan diterima dan ditetapkan sebagai keluarga besar dari sekolah olahraga Negeri Sriwijaya ini, maka yang pertama, mereka sekolah tidak bayaran atau gratis. Yang kedua, mereka akan diberi fasilitas berupa asrama lengkap, lalu termasuk makan. Jadi mereka benar-benar dipelihara oleh negara. Nah, selanjutnya ada fasilitas olahraga. Kita menyediakan fasilitas olahraga yang seluruhnya gratis. Kita ada lapangan voli, kita ada lapangan sepak bola dan sebagainya. Ini mereka tinggal latihan. Kita juga mengambil pelatih-pelatih yang berkualitas dari Provinsi Sumatera Selatan untuk melatih mereka, dan itu dibayar oleh pemerintah. Justru itu bagi anak-anak yang bersekolah di sini merupakan suatu prestasi. Mengapa demikian? Mereka terpilih sebagai anak negara yang diurus negara untuk memberikan sumbangsi prestasi kepada negara melalui Provinsi Sumatera Selatan seperti itu. Pak Alidin, dari 66 siswa yang akan diterima nanti itu dari berapa cabang Pak Alidin? Itu kita buat dari 15 cabur jadi 14 cabur. Jadi beberapa cabur kecuali sepak bola itu seluruhnya kita tetap tampung seperti biasa seperti tahun kemarin. Seperti misalnya atletik, ya, ada taekwondo, ada judo, ada tenis meja dan sebagainya seperti itu. Kalau dibandingin tahun penerimaan tahun belakang ini lebih banyak atau malah lebih sedikit Pak Alidin? Kita baru buka tanggal 14 Februari dan kita akan tutup pada 14 Maret. Kita akan lihat animo masyarakat dari Sumatera Selatan dan kita berharap bahwa dengan keterbukaan yang ada mereka dapat mendaftar, dan kami meminta supaya mendaftar ini adalah atlet-atlet yang punya prestasi supaya kita dapat menghasilkan atlet prestasi yang akan kita sumbangkan kepada Provinsi Sumatera Selatan seperti itu. Kalau sejauh ini dominasi banyak atlet dari mana Pak Alidin? Di Sumatera Selatan biasanya dari daerah. Jadi kemarin yang paling banyak mungkin dari Oku ya, Oku Timur, Oku Selatan maupun Oku Induk. Tapi ada beberapa juga yang dari Muba, Banyuasin, Lahat, dan ini hampir tercakup dari 17 kabupaten kota seluruhnya mendaftar ke tempat kita ini seperti itu. Pak Alidin, mungkin ada persyaratan khusus sebelum mendaftarkan diri di sini tadi? Persyaratan utamanya adalah atlet prestasi. Kita punya batasan bahwa apabila mereka mempunyai prestasi setingkat nasional, kita yang paling ambil, kita maklumi kalau dia tingkat provinsi, kalaupun setingkat kabupaten kota, kita akan lihat langsung apakah anak tersebut bisa kita gali potensinya, dinaikkan lagi prestasinya, dengan catatan mereka harus tes langsung teknis keolahragaan masing-masing seperti itu. Pak Alidin, ada pernah kerjasama dengan klub sepak bola kan di Palembang ini kan banyak klub sepak bola, ada PS Palembang, ada SFC, ada klub-klub Penak.
ada kerjasama dari SON dengan klub-klub sepak bola di Sumsel? Ya, kita adalah, istilah kami adalah pabrik Ah, atlet. ah. Maka siapapun yang membutuhkan, kami akan berikan. Kita tidak punya klub khusus. Nggak pernah kerjasama tuh? Kalau kerjasama sering, jadi utamanya sepak bola. Sering saya mendapatkan permintaan dari beberapa klub meminjam Hmm. untuk dijadikan bagian dari klub mereka. Dan itu kita persilakan karena kami bangga apabila anak-anak kami tersebut dipergunakan oleh klub-klub di luar SON dan mereka punya prestasi yang baik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alidin. Terima kasih, Pak Alidin. Ya, itu semuanya. Bisa Buku TV, saat ini kita akhiri pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go! Yo! I look into your eyes, look into your eyes. Relationship and doesn't mean I'm blind. Go. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.